untuk segera mengaktifkan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya lah kita bisa diberi kesempatan untuk masih bisa berkumpul di acara pada malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantar kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Semoga keluarga, sahabat, dan kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Halo, selamat malam teman-teman semua. Kenalin aku Rifki sebagai MC acara pada malam hari ini. Alhamdulillah ada sekitar 20-an peserta ya. Insya Allah walaupun sudah hari akhir, hari terakhir nih teman-teman, masih semangat untuk menuntut ilmu ya. Baik teman-teman, selamat datang di workshop Alphard Skill Academy hari kelima. Wah, nggak kerasa nih, udah hari terakhir aja ya teman-teman. Tapi meskipun hari terakhir, kita harus tetap semangat nih untuk mendengarkan materi yang disampaikan nanti. Sebelum masuk acara, mari kita sama-sama mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Muhammad Ihsan. Kepada Ihsan, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathal rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ihsan yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan hidayah dari lantunan ayat suci tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu nih, langsung saja kita mulai sesi selanjutnya yaitu pemberian materi oleh Kak Tio Haidar Hanif. Kak Tio, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, jadi untuk Kak Tio sendiri ada kendala, Kak Tionya lagi restart laptop ya teman-teman. Baik, lagi menunggu Kak Tio nih. Gimana nih teman-teman? Boleh cerita dulu nih selama belajar di Alphard Skill Academy apakah sangat terbantu atau boleh cerita nih keluhan-keluhan teman-teman sekalian mengenai Alphard Skill Academy ini? Boleh melalui chat atau boleh langsung on mic aja untuk kita saling sharing nih dan kami dari panitia bisa apa ya? Bisa untuk improve lah ke depannya. Soalnya spoiler dikit nanti akan ada program mengajar lagi seperti ini. Gitu teman-teman. Oh baik, Pak Tio. Cek, cek. Halo, Assalamualaikum Kak Tio. Waalaikumsalam. Suaranya, suara
Oke, oke, udah terdengar Kak Ji. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya kan tadi aneh restart laptop dulu tadi. Oh, baik, baik, baik. Oke, mungkin langsung saja Kak Tio untuk dimulai materinya. Oke. Hmm, suara aku putus-putus nggak sebelumnya? Iya, sedikit Kak. Sedikit putus-putus ya? Nah, ini udah lumayan baik suaranya. Oke. Udah mendingan, belum ya? Udah mendingan Kak. Udah. Oke, udah aman ya berarti. Aman Kak, aman. Oke, udah mulai aja kali ya. Oke. Bismillah. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. jadi mungkin mau ngucapin ini yang udah udah ikutan sampai sejauh ini ya. Sekarang kan ya, ada yang kelima. Oke, ya kayaknya aku ada trouble mungkin. Oke, suaranya udah jelas sekarang. Aku coba oke biar udah jelas kan ya. Oke, oke, silah. Untuk Ya, ya connect. kameranya masih belum aktif Kak Tio. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Saya oke. sengaja koneksinya nyambung terus gitu. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak ya teman-teman yang udah ngikutin apa namanya ya, kayak sampai hari kelima ya. Nah, dari kemarin kan kita ngebahas ini ya. Dari kemarin tuh kita nge-spreadsheet. Ya terkait spreadsheet aja sih. Dan mungkin cukup banyak materi kemarin yang dari awalnya itu kita mulai collect data bisa dibilang. Terus kita coba ini ya, kita coba untuk ngolah datanya dan terakhir tuh kita pakai apa ya? Pakai fitur tambahan bisa dibilang dari spreadsheet yang sebenarnya nggak ada awalnya nggak ada di spreadsheet gitu. Jadi langsung masuk aja kali ya. Jadi Google Sheet ini kan bagian dari teknologi juga ya. Nah, tapi pernah nggak sih ini ya untuk mempermudah kehidupan digunakan untuk mempermudah kehidupan. Tapi pernah nggak sih kalian dapat tugas yang benar-benar apa ya? Dia bilang bukan random ya, tapi eh cukup berat, cukup banyak gitu. Kayak misalnya gini. Misalnya kalian disuruh ini kan, kalian di folder tertentu. Maksudnya Mohon maaf Kak, untuk suara Kakak masih putus-putus. di Google Drive itu kan setiap file itu nanti bisa jadi link misal. Nah, si link-linknya itu jadi ngumpulin ini, ngumpulin ngumpulin data, ngumpulin link-linknya ditaruh di Google Sheet. Oke, mungkin kalau umpamanya cuma satu dua eh bisa aja kita ini kan. Kalau cuma satu dua tuh ya udah tinggal coba-coba aja aman. Terus juga misal yang filenya cuma satu dua doang, itu mungkin ya maksudnya tinggal ngedit aja. Cek, cek, masih masuk kan ya suaraku atau agak putus-putus? Bentar. Agak putus-putus Kak suaranya. Jauh ini masih masuk ya, masih aman harus. Cek, cek, masuk suara.
Masih putus-putus, Kak. Eh, sebenarnya. Halo, halo, cek, cek. Suaraku udah masuk belum? Nah, itu udah jelas, Kak. Aman, Kak, aman. Masih agak atau udah aman? Eh, masih ada putusnya, tapi udah lebih baik dari, udah better dari yang tadi. Oke, mungkin gini sambil aku coba setting-setting, kalian coba itu ya, cari di Google tentang Google Apps setting-setting dulu ya. Apa ya teman-teman? Bentar. Bapak ini pakai bapak. Nah, jadi untuk materi yang akan kita pelajari malam hari ini yaitu Google Apps Script. Nah, sebelum Kak Tionnya ngejelasin nih, mungkin teman-teman bisa searching dulu secara mandiri apa sih Google Apps Script dan gimana cara kerjanya. Jadi, waktu Kak Tio ngejelasin, teman-teman bisa langsung praktek dan bisa langsung nyobain gitu. Dan nggak bingung. Nah, aku mau nanya nih sebelum sebelum Kak Tio balik, teman-teman di sini ada yang udah pernah belajar AppScript nggak? Atau masih asing nih tentang kalian gitu? Mungkin bisa sharing ke kita. Cek, cek, cek. Suara aku udah masuk belum sekarang? Oh, baik. Udah Kak, udah Kak. Udah aman? Udah man. Alhamdulillah. Oke. Tapi mungkin aku izin oke aja kali, biar biar aman. Oke. Oke, siap Kak, aman Kak. Yap. Oke, aku lanjut kali ya. Nah, tadi kan mungkin itu ya apa namanya? Eh, ada kita dapat ini ya, dapat tugas terakhir, dapat tugas itu yang kuantitasnya banyak banget nih. Kuantitasnya banyak banget sampai sampai agak susah, agak kerepotan kalau umpamanya kita harus ngaturnya satu-satu. Misalnya terakhir ini kan, kita ngubah misalnya ada file banyak kita harus ngeubah satu-satu. Normalnya kan gitu kan. Kita ya udah klik kanan, rename kayak gitu. Nah, terus juga kadang kita ada tugas gini kan. Misalnya dari ini ya, dari banyak data. Kayak misalnya untuk bikin sertifikat deh. Untuk bikin sertifikat kan kita harus masukin datanya satu-satu ke template kan. Nah, apakah kita harus nge-input datanya satu-satu, terus habis itu dokumennya harus dikirim nih ke email masing-masing peserta. Misal kalau kasusnya sertifikat kan agak itu ya, agak repot ya. Terus juga habis ini ya, habis
kekirim atau misalnya setelah ada setelah ada user yang input Google Form itu langsung dapat notifnya gitu kita. Apakah kita harus standby gitu ngecek apakah ada data baru atau enggak, terus ada data baru langsung masukin ke WA, apakah harus kayak gitu. Nah, jadi insya Allah ya, insya Allah di malam kali ini kita mau coba belajar tentang hal yang mungkin ini ya, hal yang mungkin jarang orang tahu gitu. Apa itu? Yaitu tentang ini ya, tentang Google F Script. Jadi harapannya di pertemuan kali ini, yang awalnya mungkin teman-teman masih belum tahu gitu, apa itu Google F Script. Harapannya teman-teman jadi lebih tahu tentang Google F Script ini. Nah, mungkin aku sebelumnya mau kasih ini dulu kali ya. Aku mau kasih sedikit rules mungkin aturan gitu. Mungkin aturannya gini aja, simpel aja mungkin biar sama-sama enak ya. Jadi di Meet kali di kalian boleh ini ya, kalian boleh langsung tanya di kolom chat. Jadi misalnya aku lagi nyampein materi. Nah, kalian boleh langsung aja tanya misalnya, Kak, boleh tanya dong, izin bertanya apa. Misalnya mau tanya. Nah, kalian itu ya, kalian bisa langsung tulis di kolom chat ya. Mungkin aku tanya dulu kali ya. Kira-kira setuju nggak teman-teman? Kalau umpamanya konsepnya gitu. Jadi kalian ini ya, kalian bisa langsung tanya di grup gitu. Nah, tanya di grup lagi, tanya di ini ya, kolom chat. Mangga. Yang setuju boleh dong, ketik setuju di kolom chat. Yuk, mana nih? Oke, siap. Setuju, siap. Wah, banyak yang setuju nih, Kak. Oke, siap. Nah, mungkin aku lanjut kali ya. Nah, mungkin nih, mungkin sebelum ini ya, sebelum kita mulai ya, sebelum kita mulai, teman-teman mungkin boleh siapin laptop atau desktop kalian ya, karena insya Allah kita bakal nyoba praktek untuk ngerjainnya gitu ya, untuk coba ngoding lah bisa dibilang, walaupun ini aku nggak bakal yang berat-berat banget ya, untuk ini ya, untuk coba ngetes kita apa belajar codingnya ya. Sampai sini share screenku masih kelihatan kan ya atau udah mati share screennya? Masih terlihat aman nggak? Masih terlihat. Oke, masih jalan ya Jalan share nggak? Jalan. screennya. Oke, siap. Oke, nah mungkin kita tak kenalin dulu nih apa sih F-script tuh. Nah, jadi mungkin kita lihat dari dokumentasi resminya. Ini ada apa dari Google ya langsung. Jadi Google F-script tuh sederhananya kayak sebuah platform untuk bikin aplikasi yang sederhana untuk mempermudah ini ya, untuk mempermudah proses dari integrasi Google Workspace. Jadi sederhananya kita bisa melakukan otomatisasi di Google Workspace. Google Workspace itu maksudnya tuh kayak ini ya, kayak spreadsheet, kayak Google Sheet spreadsheet sama aja. Kayak spreadsheet, kayak Google Doc, kayak Google Slide kayak gitu. Jadi bisa saling terintegrasi lewat F-Script ini. Gitu. Kurang lebih gambarannya gitu dan ini untuk ini ya, untuk tampilannya kurang lebih kayak gini. Insya Allah nanti bakal dijelasin ya. Nah, eh, kenapa kita belajar F-Script sih? Jadi ada beberapa alasan kenapa kita perlu nih belajar F-Script. Walaupun sebenarnya ini cuma beberapa ya, aku simplify aja. Sebenarnya ada banyak banget alasannya. Nah, yang pertama itu karena F-Script ini menurutku mudah dipelajari karena dia juga make bahasa pemrograman yang bisa dibilang mudah dipelajari juga itu. Make bahasa pemrogramannya itu namanya itu JavaScript ya. Mungkin teman-teman banyak yang tahu lah harusnya tentang bahasa pemrograman ini. Tapi kalau umpamanya yang belum tahu mungkin ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang populer lah. Intinya gitu dah. Terus juga alasan yang kedua itu mudah dijalankan. Jadi mungkin beberapa bahasa pemrograman tuh harus itu untuk ngejalaninnya tuh harus install macam-macam gitu. Tapi untuk script ini kita cuman butuh internet, cuman butuh akun Google, cuman butuh laptop, insya Allah udah cukup gitu. Tinggal nanti diatur-atur aja. Dan itu juga nggak yang ribet-ribet banget gitu. Terus juga terintegrasi dengan Google Workspace ya. Yang paling penting itu karena nggak semua bahasa pemrograman secara defaultnya itu bisa terintegrasi langsung. Karena biasanya kalau umpamanya kita mau nyambungin tuh harus pakai token, harus pakai ada lah itu caranya yang bisa dibilang cukup rumit. Tapi untuk Google F Script ini nggak begitu rumit kok untuk integrasinya. Terus yang paling penting itu gratis ya. Walaupun gratis,
tetap aja di Google Apps Script ini ada ini, ada beberapa batasan. Kayak misalnya yang pernah aku capai itu, pernah dicapai bisa dibilang ya. Aku ngekirim 100, sekitar seratusan itu ya, seratusan email dalam satu waktu dan itu ke limit. Jadi udah habis itu udah nggak bisa ngirim email lagi di hari yang sama ya, di hari yang sama. Tapi besoknya masih itu bakal reset lagi kok. Nah, itu untuk aturan-aturannya, itu untuk info-infonya ada di link ini ya. Jadi teman-teman mungkin bisa baca-baca gitu terkait ini. Nah, emang AppScript itu bisa apa aja sih? Sebenarnya banyak banget, banyak hal yang bisa dilakukan di AppScript nih. Di antaranya, ini enggak semuanya, ini beberapa aja. Yang paling penting ini kan, otomatisasi tugas yang rutin. Kayak misalnya di contoh yang di awal ya, umpamanya kita mau masukin data ke dokumen, kayak misalnya bikin sertif, itu bisa aja kita otomatisasi lewat Google Apps Script kayak gitu. Jadi kalian nggak harus input satu-satu gitu. Terus juga integrasi dengan Google Workspace mungkin tadi udah dijelasin juga. Terus integrasi dengan API eksternal. Mungkin kalau teman-teman yang ranahnya ini ya eh, bidang komputer kayak gitu, dari mungkin dari FIF dan sebagainya mungkin harusnya udah berapa udah tahu lah terkait API. Mungkin yang belum tahu mungkin terima aja gitu. Yang penting bisa lah si si ini ya si AppScript itu terhubung sama API gitu. Terus bikin function sendiri. Function di sini tuh maksudnya kayak gini ya, kayak sum, average, kayak gitu ya. Jadi kan mungkin kita biasanya kalau function tuh yang ada gitu, sum, average, dan kawan-kawan. Tapi kadang kita butuh bikin function yang cukup itu ya, cukup advance gitu ya. Apa ini? Kalau pakai layanan Google One yang berbayar, bisa nembus limitnya nggak, Mas? Eh, kalau umpamanya, aku agak lupa ya, kalau nggak salah tuh di aturannya tuh nggak begitu dijelasin. Kalau umpamanya mau versi yang berbayar tuh nanti batasannya jadi gimana? Aku kurang tahu. Mungkin teman-teman bisa coba cari-cari aja gitu. Oke, lanjut lagi. Terus, oke bikin UI tambahan di spreadsheet. Kalau spreadsheet biasa kan ya udah putih terus menu-menunya kayak biasa kan. Cuman kalau umpamanya kita pakai ini, pakai Xscript tuh bisa nambah lagi gitu. Ada menu tambahan gitu. Nah, eh jadi gini, untuk contoh-contohnya ya biar lebih kebayang ya teman-teman. Karena tadi kan mungkin cuma tulisan-tulisan doang. Nah, mungkin aku kasih gambaran yang pertama itu ini. Awalnya, mungkin teman-teman awalnya nggak di F-Script-nya, di, ya, sorry, di Google Sheet-nya nggak ada menu kayak gini kan. Terus nggak ada ini, nggak ada apa namanya, nggak ada menu tambahan kayak gini, terus nggak ada tampilan kayak gini. Nah, dengan F-Script kita bisa nambahin kayak gini, kurang lebih gitu. Terus ini untuk contoh yang ini ya, contoh yang ceritanya bikin dokumen lah. Bisa di kasus lain mungkin bikin sertifikat dan lainnya. Terus ini untuk ngumpulin ini ya, ngumpulin semua link file, semua file. Kan misalnya di dalam satu folder tuh ada banyak file. Daripada kita ngecopas-copas ini linknya satu-satu, kita bisa pakai Xscript untuk otomatisasinya, kurang lebih gitu. Terus ini untuk API ya. Jadi aku pernah nyoba pakai Postman dan itu berhasil gitu. Kita bikin API. Bikin ya ini untuk bikin dan ini yang lagi aku coba ini ya, coba pelajari terkait bikin bot Telegram make ini ya, bikin bot Telegram make F-Script gitu dan sampai saat ini masih work gitu, masih bisa. Alhamdulillah masih bisa. Terus ini yang aku maksud ini ya, bikin apa custom function. Jadi mungkin teman-teman di F-Script di F-Script di Google Sheet-nya nggak ada ini ya, nggak ada fungsi ini get ayat. Cuman aku coba tambahin di Google F Script dan dihubungin ke Google Sheet dan akhirnya jadi gitu. Kita misalnya mau masukin ayat ini nih, ayat kursi ya, ini langsung muncul gitu. Terus juga mungkin kalau teman-teman yang Alphard ya, kalian kan itu ya, ada konsep KTA ya, kartu tanda anggota. Nah, itu tuh dibikinnya pakai F-Script juga. Jadi kalau umpamanya kalian coba iseng ini ya, coba iseng scan QR-nya, itu tuh nanti munculnya ini, muncul link F-Script sebenarnya dan input-inputnya juga pakai F-Script juga gitu. Jadi intinya apa ya? Banyak banyak hal yang bisa dikerjain dari F-Script itu. Jadi nggak cuman apa ya, kita ngoding dan ya udah, tapi banyak loh. Walaupun mungkin awalnya agak ribet ya, awalnya agak ribet karena kita harus pelajarin codingan dan macam-macam. Tapi hasilnya bisa macam-macam kok. Kita bisa inovasi lebih banyak lagi dari sekedar Google Sheet biasa gitu. Nah, lanjut.
Hmm, kenapa JavaScript? Nah, mungkin tadi juga sempat disinggung ya, kalau si TypeScript ini bisa dibilang cukup mudah digunakan dan bahasanya menggunakan JavaScript. Nah, kalau kalau kata ini ya, kata yang ngebikin ini ya, TypeScript-nya nih, dia pingin bahasa pemrograman yang bisa di coding sama sama orang. Maksudnya gimana? Eh, yang aku tangkap sih gini sih. JavaScript itu kan ini ya apa bahasa pemrograman yang bisa dipakai, bisa dibilang banyak kegunaannya ya. Kayak bisa dibilang palu gada lah. Kayak misal ini ya, untuk bikin apa ya, bikin website bisa pakai JavaScript, terus bikin backend bisa pakai JavaScript, terus bikin aplikasi Android itu bisa pakai JavaScript, bikin aplikasi desktop juga bisa pakai Android, pakai pakai JavaScript gitu. Jadi banyak kegunaannya. Jadi teman-teman, eh, jangan khawatir bakal rugi kalau misalnya belajar JavaScript. Nggak rugi kok, insya Allah nggak rugi, banyak kegunaannya dan salah satunya juga untuk FScript ini. Bang Bang mau tanya, di FIF itu kira-kira dia itu dipelajari di mata kuliah apa ya? Kalau aku, JavaScript itu dipelajarin di mata kuliah web programming. Itu ya di web programming diajarinnya. Kalau aku, yang lain juga harusnya iya sih di web programming ya kalau web programming. Tapi kalau umpamanya kalian mau belajar sendiri, lebih bagus lagi gitu kan ya. Jadi ada motivasi tersendiri gitu, nggak cuma mata kuliah doang. Tuh. Jadi intinya si TypeScript ini pakai JavaScript ya. Mungkin lanjut. Nah, untuk struktur menu di TypeScript itu kayak gimana sih? Nah, jadi di TypeScript tuh gambarannya kayak gini ya. Ini tampilan awal di TypeScript. Nah, ini walaupun ada codingan yang udah dimasuk-masukin lah ceritanya gitu. Nah, jadi mungkin aku kasih laser. Nah, jadi ini ada ini strukturnya ini, ya ini mah logo FScript-nya. Terus ini ada judul judul dari projectnya. Jadi kalian mau ngerubah-ngerubah bisa aja gitu. Terus ini tuh buat nambah file. Formatnya itu GS ya. Nah, terus ini ada run. Ini tuh maksudnya buat ngejalanin function, ngejalanin codingan sederhananya mah. Nah, yang dijalanin tuh kalau di contoh ini berarti kalau umpamanya kita klik run, berarti yang dijalanin tuh function ini. Function tuh apa? Function tuh apa ya? Agak susah ngejelasinnya. Cuman kurang lebih yang ada gini lah, ada tulisan function terus ini ada giniannya. Kurang lebih gitu. Agak susah aku ngejelasinnya function itu apa. Karena harus benar-benar dari basic pemrograman banget. Cuman di sini, eh, kita nggak bakal bahas yang benar-benar pemrograman banget. Kita cuman kayak ngenalin F-script tuh bisa kayak gini loh. Jadi kalau umpamanya teman-teman yang udah punya basic ngoding sebelumnya itu lebih bagus lagi. Jadi lebih kebayang gitu. Berapa baris kode bisa dipanggil berulang? Beberapa baris kode. Oke, siap. Itu ya apa namanya? Eh Definisinya mungkin ya. Bisa nerapin modularitas nggak di F-script? Insya Allah nanti ya bakal dibahas deh. Agak teknis soalnya modularitas. Oke, kalau untuk sertifikat kalau template-nya dari Canva itu bisa nggak, Kak? Bisa-bisa aja sih. Ntar ada caranya. Aku juga biasanya gitu kok. Nah, mungkin aku lanjut dulu ya. Aku lanjut dulu ke ini, ke apa namanya? Strukturnya. Ini buat ngejalanin, habis itu ntar, eh intinya kalian ngejalaninnya di sini. Terus ini buat milih function mana yang mau dijalanin gitu. Kalau di sini kan berarti yang ini ya, function yang ini yang bakal dijalanin. Tapi kalau umpamanya kita pindah ke data ini, function data segitiga berarti data segitiga data segitiga yang dijalanin dan sebagainya. Ini ada macam-macam. Cuman yang paling penting biasanya itu ngeran, terus ini ada save juga, terus ini codingannya, terus ini function. Paling penting itu sih sebenarnya. Oke, lanjut. Hmm, nah, ini mungkin ada beberapa contoh. Ini ada beberapa contoh untuk integrasi ke Google Sheet ya, kurang lebih. eh Codingannya kayak gini. Mungkin kalau umpamanya teman-teman yang masih baru banget untuk coding, ini apa bisa copas aja mungkin ya. Kayak gini kurang lebih. Jadi kita manggil ini ya. Kurang lebih kayak gini lah. Ntar kalau umpamanya dari codingan ini bisa apa sih? Misalnya coba kita run ya. Di pencet run, habis itu proses selesai nih. Kita katanya mau mau ngesimpen data di sheet 10 di range A1. Coba kita lihat. Oke.
Oh ya, di sel. Ini di sel karena satu doang. Nah, ini 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 tuh dari codingan loh ya. Ini dari codingan bukan kita input manual gitu. Ya itu contoh integrasi yang pertama. Terus contoh integrasi yang kedua gimana? Kayak gini. Misalnya ini untuk apa nih? Ngambil data. Kan tadi kan buat nyimpen data. Ini buat ngambil data nih. Buat ngambil data, codingannya kayak gini. Habis itu, ini misalnya datanya kayak gini. Di spreadsheet datanya kayak gitu. Terus kalau umpamanya kita run, itu tuh langsung dapat nih. Dapat datanya itu ini dari spreadsheet sama kan? Kayak gitu kurang lebih. Nah, kurang lebih gitu dan kadang ya kalau umpamanya kalian pertama kali ngeran, pertama kali ngejalanin AppScript bisa dibilang bakal disuruh melakukan otorisasi ya, kurang lebih gitu. Nah, eh jadi kalau umpamanya hasilnya kayak gini, misalnya kalian pertama kali ngeran, bakal kayak gini kan, bakal kayak gini. Habis itu kalian ini pencet review permission aja, review permission. Habis itu bakal suruh login, kurang lebih gitu. Bakal login. Nah, tapi kalau AppScript biasanya kayak gini, katanya si Google tuh nggak apa ya ngasih peringatan kalau codingan ini tuh belum diverifikasi sama Google. Ini ini sebenarnya aman-aman aja kalau umpamanya codingannya aman ya. Kayak misalnya ini codingan kalian yang bikin atau mungkin teman kalian tapi kalian percayalah sama codingannya. Karena apa? Karena sebenarnya dari FScript tuh cukup berbahaya ya maksudnya. Berbahayanya tuh gini. Kalian kalau umpamanya punya aksesnya, kalian bisa macam-macam kayak misalnya kalian bisa aja ngehapus data. Kalian bisa aja tiba-tiba ngepindahin datanya atau simpel kalian bisa aja kayak apa ya ngambil datanya gitu ngambil datanya ngeliatin datanya dan khawatirnya kan di Google itu di Google Drive itu kan ada data-data yang cukup rahasia ya khawatirnya dicolong gitu sama orang yang tidak bertanggung jawab itu yang mungkin yang apa ya harus kalian itu ya perhatiin ya jadi jangan asal ini ya jangan asal kalian ngeran codingan orang kalian kalau bisa pahamin dulu atau kalian percayalah ini codingannya nggak bakal aneh-aneh nah kalau umpamanya ada kayak gini tuh kalian pencet advance. Terus ini di paling kiri itu ada ini gua tuh apa nama ini nama filenya terus dia si Google tuh ngasih peringatan kalau ini belum aman maksudnya belum diverifikasi sama Google ya karena kita yang bikin kan. Habis itu ya udah kita allow aja kayak gitu. Nah, mungkin kayak gitu untuk apa ya? Teori singkatnya mah. Nah, nanti di run kayak gini kurang lebih. Nah, mungkin kita coba aja ya. Misalnya kita mau bikin rumus segitiga siku-siku deh. Rumus segitiga siku, segitiga siku-siku untuk luasnya kan ini alas kali tinggi bagi dua. Terus keliling itu alas kali tinggi, alas kali tinggi alas tambah tinggi tambah sisi miring. Ini rumusnya. Mungkin kita bisa langsung coding aja kali ya. Kita coba di sini. Oke. Nah, untuk script nih, untuk studi kasus script, aku nggak bakal ngasih linknya. Tapi kalian coba aja sendiri. Kalian bikin Google spreadsheet baru atau pakai yang punya kalian yang sebelumnya, nggak apa-apa. Oke. Nah, habis itu tombolnya. eh Sebelumnya aku mau tanya ini kelihatan kan ya untuk ini untuk spreadsheetnya kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Oke. kelihatan. Nah, caranya kalian ini kan udah ada ini ya, udah ada spreadsheetnya. Kalian ke extension, terus ke AppScript. Kurang lebih kayak kemarin ya, yang kemarin pertemuan kemarin kan kita pakai AppScript juga, tapi kita cuma ngecopas doang gitu kan. Ya. Oke. Nah, ini kalau karena kemarin udah dimasukin, ini bakal ada kodenya. Dan ceritanya kita mau di itu ya, di kode baru, di apa file baru. Kita ini ada tambah, terus pencet script. Oke. Ini judulnya mau apa segitiga kayak atau apa? Tiga, segitiga. Oke. Nah, eh oke. Ini langsung ini ya, langsung coba aja. Misalnya tadi disuruhnya apa sih? Bikin rumus segitiga siku-siku. Oke. Misalnya nama functionnya itu luas ini ya, luas segitiga. Luas segitiga. Kalian bisa langsung coba itu ya, langsung coba coding aja, langsung coba ikutin aja di laptop kalian. Sikus, siku. Misalnya gini, luas segitiga siku-siku itu rumusnya apa sih? Misalnya aku nulis ini ya, let luas sama dengan alas, jadi alas ya, alas, hilang, alas
kali tinggi, kali lagi, kali tinggi bagi dua. Nah, mungkin sebelum ini ya, sebelum kita masuk ke rumus, mungkin aku kasih contoh cara ininya dulu deh, cara ngeranya dulu. Cara ngeranya itu, cara cara mulainya dulu ya. Misalnya kalian belum tahu apa nih, belum tahu apa-apa nih. Kalian belum tahu apa-apa tentang coding, kalian bikin aja function kayak gini. Function, misalnya sebuah function. Kurang lebih kayak gini ya. Anggaplah kalian belum tahu apa-apa tentang codingan. Terus kalian kurung buka, kurung siku, kayak gini. Habis itu kurung kurawal, buka kurung kurawal tutup, pencet. Habis itu di sini kalian tulis biar sesuai sama JavaScript pakai console log ya. Tulis console dot log. Terus kayak gini, kurung buka, terus masukin apa namanya? Untuk string ya. Istilahnya kayak gini terus halo. Jadi untuk ngejalanin ini, kita mau ngejalanin ini ya, kita mau ngejalanin fungsi ini. Nah, untuk ngejalanin ini ada pencet tombol run, tombol run. Oke, kayak gini kurang lebih. Jadi hasilnya bakal ditaruh sini. Jadi kalau umpamanya kita mau ganti jadi dunia, misal di save, Control F juga bisa. Terus di run aja. Nah, ini untuk sederhananya gini, untuk ngejalanin ya. Kita mau nyoba yang rada kompleks nih. Kita mau nyoba yang rada kompleks. Oh ya, ini aku kasih garis-garis ini buat apa? Ini biar aplikasinya nggak dijalanin gitu. Kurang lebih gitu. Si codingannya nggak dijalanin. Nah, misalnya luas segitiga siku-siku. Kan rumusnya nih, alas kali tinggi bagi dua. Terus, nah ini alas kali tinggi tuh gimana maksudnya? Oke, misalnya kan kita sebuah functionnya mau ngejalanin ini ya, mau nyari rumus. Misalnya kita punya alasnya itu, eh, alasnya itu 10. Jangan 10 deh, alasnya 4. Let tinggi sama dengan 5 m 4 deh. Kita misalnya mau ngecari luas dari ini. Kita mau nyari luas dari segitiga ini. Anggaplah segitiga. Gimana caranya? Berarti kan ini tinggal dihitung kan? Dihitung. Dan mungkin aku hmm, langsung tulis aja deh. Kita mau ngeran luas segitiga siku-siku. Luas segitiga siku-siku kan berarti kita butuh ini ya. Alas sama ini ya. Alas sama tingginya. Ini masukin alas tinggi. Alas tinggi. Terus di sini kita langsung di print aja hasilnya. Console log ini ya. Console log. Oh ya, let luas dulu. Let luas sama dengan luas segitiga. Kita masukin alasnya. Alasnya berapa? Alasnya ini. Tingginya ini. Terus kita mau ngeprint luas. Kayak gini ya kurang lebih. Oh ini belum bisa kalau belum di retur. Luas. Terus kita coba hitung. Oke. 4 kali. Oke. Kayak gini ya kurang lebih ya. Mungkin aku bakal jelasin ini ya. Aku bakal jelasin terkait codingannya maksudnya gimana. Jadi pertamanya gini. Kita kan ada function. Function ini. Oke. Ini function ada function yang nanti bakal dijalanin. Nah, terus di dalam function tuh ada codingannya. Codingan tuh kayak ini yang di sini ya, di dalam sini itu ada instruksi-instruksinya, perintah-perintahnya apa aja sih yang harus dikerjain sama si komputer. Sederhananya gitu. Nah, yang baris ke-8 itu maksudnya ini. Kita mau bikin variabel, kita bikin variabel alas yang diisi angka 3. Nah, variabel itu maksudnya apa? Sederhananya kayak ini ya, kayak wadah. Ini misalnya ada wadah. Wadah isinya wadah tulisannya alas. Di wadahnya itu bakal diisi sama angka 3. Kurang lebih gitu. Ini wadah bakal diisi sama angka 3. Wadahnya namanya alas. Terus ini ada wadah lagi namanya tinggi bakal diisi sama angka 4. Oke, berarti kan di dalam wadah itu ada angka kan? Ada isinya. Isinya itu kalau ini di tinggi itu berarti isinya 4, di alas tuh isinya 3. Nah, di wadah ini ibadah ini bakal dimasukin ke parameter dari fungsi. Nah,
untuk parameter sendiri kan udah sempat dijelasin di hari kedua kalau nggak salah, ya. Kayak misalnya ini ya, kayak misalnya sum. Sum. Kita mau masukin angka 19 terus 20. Oke. Kan parameternya kalau di sini kan ini ya. 19 lagi nih 90, sorry. 90 sama 20. Nah, ini parameter pertama, parameter kedua. Jadi apa ya? Inputannya apa sih? Kayak gitu kurang lebih. Dan ini juga konsepnya kurang lebih sama ya. Yang mau dimasukin apa? Misalnya kita mau masukin alas sama tingginya. Kayak gitu. Habis itu dari sini berarti masuk ke sini ke baris pertama. Di baris pertama kita dapetin oh, alasnya berarti ini isinya 3 sama ini. Terus tingginya isinya 4. Oke, nanti di alas ini bakal masuk ke sini. Alas tuh isinya kan 3, terus tinggi itu isinya 4. Ini bakal dihitung. Cara matematik dihitung. Habis itu nanti di, hasil hitungannya bakal dimasukin ke sini. Nah, habis itu dibalikin lagi nih, dikembaliin lagi si hasilnya ke sini. Jadi isi dari fungsi ini adalah hasil ini. Jadi isinya tuh isi dari luas itu hasil perhitungan ini, kurang lebih gitu. Habis itu untuk konsol log itu maksudnya kita ngeprint ya. Kita maksudnya ngetampilin hasilnya ke sini. Kurang lebih gitu. Untuk apa ya? Konsepnya sederhananya gitu. Itu untuk konsep sederhananya. Mungkin aku mau coba yang lebih advance lagi ya. Mungkin untuk terkait ini ya, terkait apa namanya? Modularisasi, modular. Jadi itu insya Allah nanti bakal aku jelasin. Oke. Nah, terus tadi kan katanya bisa ini ya. Ini kan buat ngitung hitung sederhana ya, perhitungan sederhana. Tadi katanya bisa ini, bisa terintegrasi ke sini. Nah, bisa aja. Misalnya kita mau apa ya? Mau nyimpen data ke sini, ke sheet berapa sih ini? Ke sheet 14. Misal kita ini hapus aja. Itu coba aja nih spreadsheet app titik open get active spreadsheet. Jadi ada objek ini, ada objek spreadsheet app. Terus apa ya ini modul atau gimana gitu. Terus kita ngambil function ini, ngambil fungsi get active spreadsheet. Berarti kita ngambil spreadsheet yang terhubung sama ini app script-nya. Habis itu kita ngambil ini, ngambil nama sheet-nya, get sheet by name. Nah, get sheet by name tuh diisi sama ini, nama sheet yang ada di sini. Misalnya kita mau di sheet 14, oke. Coba saja masukin ke sini. Habis itu misalnya kita mau apa ya? Mau nyimpen data deh, mau nyimpen data berarti set value. Jangan dulu. Itu dulu, apa get range dulu. Maksudnya itu apa? Kita mau ngambil mau ngambil range mana? Bisa aja kan, kalau range kan banyak ya. Kan bisa aja kita ngambil satu, jadinya kita ngambil sel gitu. Karena kita mau ngambil sel ini A1, misalnya A1. Itu titik, habis titik tuh kita masukin ini. Misalnya ini nyimpen data dulu deh. Set value. Misalnya kita mau nulis halo. Oke, kita coba jalanin si ini, sebuah function ini. Kita coba jalanin. Nah, biasanya kalau umpamanya pertama kali ngeran, itu bakal ditanya ini yang kurang lebih kayak tadi ya. Kalau umpamanya kita lihat ini udah ada halo nih. Jadi udah langsung masuk gitu. Langsung masuk ke sini. Kurang lebih gitu. Nah, bisa aja kita kan ini buat nyimpen data dari sini, nyimpen data dari sini. Kita bisa aja untuk ini ya, apa? Ngambil data misalnya. Ini dari ini, dari SPS, dari spreadsheet. Nah, jadi kita mau ngambil data. Nah, berarti ini dari set value kita coba jadi get value. Get value, habis itu hmm, get value. Kalau get value kan kita nggak perlu masukin data apapun ya. Jadi bisa langsung kayak gini. Nah,
Kita coba run dan sebenarnya hasilnya itu ya. Hasilnya itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kita belum ngeprint. Kita kita udah ini udah udah berhasil eksekusi. Cuman kita belum nyimpan. Kita coba simpan dulu ke variabel. Variabel tuh wadah lah sederhananya. Namanya. Ini data misal. Terus kita coba print. Nah, untuk ngeprintnya itu sebenarnya kalau di sini tuh direkomendasiinnya pakai ini ya, pakai logger log. Dan aku makainya sementara pakai console log dulu biar mirip sama JavaScript aslinya. Bikin data, eh data itu function. Oke, halo. Katanya halo, halo tuh berarti di sini. Oke, aku mau yang A2 berarti. Aku mau yang A2. Dua. Oke, nah ini dari SPS-nya. Jadi sesuai nih, sesuai data yang ada di sini, sama yang ada di sini. Jadi ini kalau ini untuk menyimpan, ini untuk ngambil data terus dimasukin ke ini ke script. Terus kalau yang tadi itu buat nyimpen data ke ini Google Sheet kurang lebih gitu. Nah, mungkin tadi ada pertanyaan juga ya. Ini agak advance juga sih terkait modularisasi. Untuk modularisasi itu apakah bisa di script? Sebenarnya agak ngide ya sebenarnya. Kayak misalnya aku di sini bisa akses yang ada di sini misal. Misal di sini tuh ada eh, sebuah data sebuah itu tulisan. Nah, di sini bisa di print tulisannya. Jadi aku tulisan tulisannya halo. Ini sama sama. Nah, kalau aku ngidenya gini. Misalnya aku kasih contoh yang ini deh, yang ini. Nah, aku kasih contoh yang ini aja deh. Nah, ini aku nyoba ini pakai FScript ya. Ini aku nyoba pakai FScript pakai konsep MVC bisa dibilang. Nah, ini jalan. Walaupun agak ngide banget sebenarnya. Agak ngide banget. Jadi di sini nggak ada importnya. Cuman bisa aja kita pakai class kayak gitu. Dan mungkin normalnya itu nggak kayak gini. Normalnya nggak kayak gini. Cuman ini di otak-atik aja gitu sih. Kurang lebih gitu untuk yang Xscript ini. Untuk modulasinya gitu. Nah, ini untuk Xscript gitu ya. Jadi dari ini ya, dari codingan Xscript itu bisa macam-macam. Ini kan baru nyobain ya. Baru nyoba nyambungin ke sini, ngambil data dari sini, nyimpen data ke sini. Kayak gitu. Nah, tadi katanya bisa bikin fungsi sendiri. Misalnya tadi ini ya, luas segitiga. Nah, luas segitiga kan ada di sini ya. Apakah bisa dimasukin ke sini? Bisa aja. Kalian tinggal tambahin aja di atas fungsinya tuh. Kayak gini. Ini ini garis miring, bintang-bintang, enter. Habis itu kalian tulis ini. Eh custom function kalau nggak salah. Kalau nggak salah ini. Udah di save. Kalau udah di save kita coba ke sini. Misalnya ini sama dengan apa tadi luas segitiga. Nah, ini ada nih luas segitiga siku-siku. Awalnya kan nggak ada kan di laptop di spreadsheet kalian mungkin awalnya nggak ada ini. Cuman karena tadi kita udah nambahin di sini, ini jadi ada. Nah, misalnya kita coba nih. Misalnya ini 3, ini 4. Oke, masuk, loading, 6. Dapat tuh angkanya. Jadi kita bisa bikin function sendiri yang lebih kompleks. Walaupun kemarin bisa bikin ini ya, named function. Karena kalau umpamanya mau yang lebih kompleks, itu bisa aja dari sini. Misalnya kita entah mau nyambungin ke API luar misal. Kayak misalnya contoh tuh, ini ada nggak ya? Aku lupa. Kalau ini tuh di paling bawah tuh aku ada ngubungin ke function luar kan ya. Nah ini, ayat. Jadi ini custom function nih. Ini strukturnya, yang penting ada custom function. Nah dari sini, itu bisa dapat nih
bisa dihubungin ke sini, bisa jadi function baru di sini, custom function di sini. Dan isinya itu ini. Karena kalau umpamanya Google Spreadsheet, di Google Spreadsheet kan nggak ada yang kayak gini kan. Kita tambahin sendiri di Google Apps Script, kurang lebih gitu. Untuk Apps Script ya. Nah, ka- kalian kan tadi bisa bikin ini ya, bikin custom function kayak gini. Jadi dari sini kan bisa macam-macam tuh yang bisa dilakuin ya. Nah, saking macam-macamnya itu, aku balik lagi ingetin ya. Aku balik lagi ingetin kalau eh kalian kalau bisa jaga ini. Maksudnya apa ya? Kalian belajar F-script nih jangan dipakai untuk ini ya. Jangan dipakai untuk hal yang merugikan lah. Karena ini bisa banget nih. Kita tadi ada contoh ini kan. Kita ada contoh ngambil data dari sini. Oke, bisa nggak sih kita ngambil data dari spreadsheet lain misal? Bisa aja. Misalnya aku mau dari 5, dari satu deh. Ini spreadsheet lain ya. Spreadsheet lain. Nah, misalnya aku mau ngambil data ini. Pulpen tinta hitam misal. Nah, aku bisa aja gini. Di sini, ini eh, tinggal ganti aja ini jangan get active spreadsheet tapi open by URL. Jadi kita ngambil datanya itu berdasarkan URL. Nah, misalnya kita masukin ini, kita copy datanya, paste ke sini, paste ke sini. Nah, habis itu kita mengambil nama sheetnya. Nama sheetnya itu namanya itu barang, copy barang. Habis itu ke sini, paste. Habis itu kita mengambil di A2, kita mengambil di B2. Kita coba B2. Nah, data, apakah datanya berhasil keambil? Ini di beda spreadsheet ya. Nah, berhasil kan? Jadi kalau umpamanya kalian dapat akses, itu kalian bisa aja ini ya, bisa aja ngedit yang bisa aja ngambil data dari spreadsheet berbeda gitu. Ini yang penting kalian punya aksesnya aja gitu, ya kan? Terus bisa nambah data nggak? Bisa, bisa aja. Misalnya ini set value ya, set value, set value misalnya jadi ini dari app trip misal. Coba kita run. Habis itu, wah ini apa nih? Nah ini berubah nih. Jadi bisa aja kalian ini ya, bisa aja kalian eh, ngambil data atau apapun lah yang dari eksternal tuh ke Xscript ini. Nah, ini sebenarnya agak bahaya juga, agak bahaya kalau umpamanya disalahgunakan ya. Jadi misalnya kalian ada data apa yang cukup kredensial, cuman kalian dapat aksesnya, kayak nggak begitu kelihatan, kalian pakai Xscript gitu untuk apa ngambilnya. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Kira aku tadi kasih lihat itu bukan buat ngajarin yang gak bener, tapi lebih ke ngasih tahu aja, oh, F-script tuh bisa kayak gini loh. Kurang lebih gitu untuk F-script. Jadi harus hati-hati juga tentang F-script nih. Karena banyak banget kegunaannya. Hmm, kayak gitu ya. Mungkin untuk F-script. Nah, mungkin aku biar nggak kelamaan juga kali ya. Walaupun mungkin belum jam 9. Tapi sebenarnya kayak gini untuk gambarannya ya. Ini langsung aja. Aku mau ngasih tahu untuk ini ya, untuk tugasnya kali ya, biar juga. Nah, jadi untuk tugasnya kayak gini. Kalian coba bikin tools dari Fscript minimal satu. Entah apa aja gitu. Untuk opsinya mungkin ini. Kalian bikin function sendiri, kalian bikin menu baru mungkin, atau bikin apa rumus, bikin apa ya? Bikin tools untuk ngedit isi spreadsheet. Atau mungkin kalau umpamanya kalian mau lebih advance, bikin website, bikin buat WA mungkin, atau bikin API gitu. Dan untuk ini ya, untuk pengerjaannya itu salah satu aja ya. Dan kalau umpamanya mau semuanya juga bisa. Dan nggak harus ini ya, nggak harus berdasarkan opsi yang ada di sini. Kalian bisa aja coba explore sendiri, cari dari Google atau dari mana tentang apa aja sih yang bisa dilakuin di Google X Script. Dan sumbernya boleh dari ini ya. Sumbernya boleh dari ChatGPT atau dari tools AI tools AI yang lain gitu. Karena jujur, aku biasanya untuk X Script ini juga
sering banget pakai app apa ChatGPT gitu untuk mempermudah juga kan. Kayak misalnya kita mau ini aku mau nyoba pakai Bing ya. Aku mau nyoba pakai Bing. Misalnya buatkan function apa gitu. Itu bisa aja. Buatkan tools untuk eh RUD atau gimana. Itu bisa aja kalian coba cari-cari aja di ini. Di di Fscript kurang lebih di apa? Di Bing atau di AI lainnya lah di ChatGPT gitu. Itu bisa banget. Kurang lebih gitu sih. Untuk yang Fscript nih, Mangga mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Aku mau sambil lihat ini. Sambil lihat kalau bisa juga. Maaf Kak, berarti saya mengalami masalah untuk tugas coaching ke belum. Misalnya, placeholdernya nggak baca template sebagai format sehingga tidak benar. Mengalami masalah untuk tugas coaching sehingga belum mengeksekusi tidak baca template, tidak mengupdate kayak gini. Jadi semua file draft ini sama semua itu kenapa ya Kak? Oke, mungkin aku sambil kasih lihat yang ini ya, yang contoh yang kemarin. Kemarin tuh script yang kemarin ya. Ini template-nya tuh isinya ini. Ini tuh kita tulis manual. Biarin ya, biar biar dianggap sebuah template. Ini tulis manual, bukan dari gambar ini tuh. Kita membaca template sebagai format. Dan formatnya harus kayak gini. Kurung apa ya? Kurung-kurungnya kayak gini kurang lebih. Gitu. Nah, oke, mungkin ada yang mau tanya. Udah kan tetap nggak bisa. Hmm, tetap nggak bisa ya. Berarti ini itu ya apa namanya? Itu kan berarti ada problem ya. Kalian coba itu. Kalian coba cari-cari sendiri. Kira-kira apa sih solusinya gitu. Dan aku juga mungkin bakal nyari juga. Nah, mungkin bisa nanti itu ya. Coba kirim filenya. Kirim spreadsheetnya ke aku. Boleh banget, Mangga. Mangga, mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya tentang F-strip ini kayak ini tuh apa sih? Mungkin apa gitu yang mau ditanyain Mangga dari teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita buka sesi Q&A untuk workshop malam hari ini. Teman-teman boleh langsung nanya aja dari chat atau kalau mau on mic dipersilahkan. Apa tuh? Atau buat sertif. Bisa. Oke, misalnya apa ya? Misalnya kita ada data tuh kayak gini ya misal. Misalnya ada ya oke, mungkin yang lebih itu ya lebih bisa dipraktekkan. Kurang lebih pakai itu ya, pakai cara yang kemarin. Misalnya kita ada template sertifikat. Kita misalnya bikin ini ya, template-nya kayak gini. Misalnya template-nya itu kan isinya nama, terus ini nomor surat, nomor surat. Nomor suratnya misalnya di sini. Nah, ini template-nya. Nanti template-nya di copy ke sini. Ini template. Terus kita coba ini deh. Coba generate ini bikin template. Oke, berhasil. Nah, ini kita masukin ke sini. Masukin ke sini aja. Ke apa namanya? Template-nya. Terus untuk foldernya misalnya kita mau foldernya di sini aja ya biar nggak jauh. Foldernya di sini masukin jumlah kolomnya. Tadi kan kita kayaknya cuman cukup butuh dua data doang. Terus hasilnya ini tiga. Nah, misalnya data yang pertama itu isinya apa? Ini misalnya nama sama ini ya. No, berat.
Nah, misalnya ini Tio, ini bulan satu, bulan dua. Misalnya ini 09, 09, 09. Sini jangan 09 deh. RT 09 111 misal. Ini 10, ini 11. Nah, kayak gini misal. Nah, ini kan kata berarti datanya ada dua, terus nanti hasilnya itu di kolom ketiga. Judulnya misalnya ini sertifikat. Ini coba aja kita buat dari Google Slide. Dan ini pakai AppScript juga ya, BTW. Nah, oke. Ini katanya apa? Katanya itu ada tiga ya, harusnya. Oh ya, tiga di mana? Sudah tiga. Di run. Udah bisa. Iya ya, ternyata salah di penulisan. Hmm, hmm, hmm. Oke, nah, kurang lebih gini ya. Dan ini dapat datanya. Kurang lebih gitu sih. Hmm, oke. Nah, dan ini kalau umpamanya kalian penasaran sama codingannya itu bisa aja kalian tulis masukin ke ini ke ChatGPT mungkin atau apa gitu biar ini ya biar kalian nggak ini ya mana sih nah ini codingan semua ini biar kalian kebayang gitu. Ini codingan maksudnya apa jadi kalian bisa itu kan ngedit-ngedit juga gitu terkait codingannya gitu sih tapi tadi untuk format tampilan sertifnya itu di codingan atau bukan ngeformat tampilan sertif oh enggak ini manual kayak gini manual aja ini mah walaupun bisa aja kamu kalau umpamanya mau nyoba pakai F-Script buat mindah-mindahinnya bisa aja gitu. Bisa aja, bener. Jadi kan entah kalian sambil lihat ChatGPT gitu cara-caranya. Kayak gitu sih kurang lebih. Positioning tulisan manual aja sih. Tuh, kurang lebih. Hmm, eh, mungkin ada yang mau bertanya lagi dari teman-teman. Ini ada pertanyaan dari awal nih Kak. Itu bisa dikonekin ke Canva nggak Kak untuk Oh, sertifikat tadi? terkait koneksinya. Heeh. Dikonekin ke Canva. Oh ya, kalau Canva ya, kalau aku biasanya gini, kalau Canva, misalnya ada desain sertif ya, misalnya ada desain sertifnya itu kan bentuknya itu ya, PDF atau JPG misalnya. Nah, gambarnya kalian masukin sini dulu. Jadi dijadiin background misal atau jadiin apa. Aku ada contoh ini ya, contoh sertifikat. Aku cari contohnya dulu deh. Enggak ada. Sertifikat. Nah, misalnya ini. Misalnya ini ya. Ini aku pakai ini karena ini belum ada tanda tangan. Nyaman. Nah, kalau aku caranya gini. Tadi misalnya di desain pakai apalah bebas, pakai apapun itu kan bakal dapat gambar kayak gini kan. Ini bisa diatur-atur aja ini ukurannya ya, terutama ukurannya diatur-atur aja. Ntar kalau umpamanya ukurannya udah sesuai, ya udah kalian masukin aja ini data-datanya. Ya, misalnya ini namanya itu diberikan kepada di sini kan. Diberikan kepada tuh di sini. Ini ukurannya diperkecil aja. Ukurannya diperkecil. Nah, ukurannya diperkecil habis itu tadi nomor sertifikatnya di mana tadi?
Dan ini dua kan. Nah, kayak gini Kak. Kalau aku biasanya gini dimasukin ke ini dulu ya. Google Slide dulu. Jadi dari Google Slide baru ini, baru dibikin gitu. Contoh, ini template-nya udah bener belum? Ya? Ntar. Nah, untuk nge untuk ngerisetnya ini hapus aja. Hapus. Walaupun di itu ya di Google Drive-nya mah masih ada. Kalau mau masuk, kalau mau ngapus manual mah nggak bisa langsung di sini dihapus ya. Terus kalian masuk ke linknya dulu, ke foldernya bahkan, terus dihapus. Gitu sih. Oke. Nah, kurang lebih gini. Kayak gini ya. Ya paling tinggal dirapi-rapihin aja sebelumnya. Sebelum itu ya, sebelum ke generate. Kurang lebih gitu sih kalau cara aku ya. Intinya dimasukin ke Google Workspace dulu. Entah di Google Sheet, entah di Google Slide. Tapi kalau umpamanya bentuknya ini, bentuknya dokumen, itu di Google Doc. Kan kalau bentuknya gambar kayak gini, itu di Google Slide. Biasanya gitu sih. Biasanya aku gitu. Gitu teman-teman. Ya mungkin ada yang mau nanya lagi. Ini data-datanya di sini. Aku sambil lihat lagi ini. Baik, Hmm, teman-teman, hmm. apakah ada yang ingin bertanya? Benar harus apa? Antara Google Doc atau Google Slide gitu biar gampang. Soalnya kalau umpamanya kalian mau pakai Canva, mungkin bisa, mungkin bisa. Cuman aku belum tahu caranya. Kalian bisa aja coba-coba sendiri gitu. Contoh codingannya tuh yang mana nih? Ya bisa, bisa. Soalnya aku juga ada tugas ini, apa namanya? Kan aku ada kerja praktek ya. Dan itu bikin bot Telegram. Nah, aku bikinnya ini. Aku bikinnya pakai Fscript dan itu ngehubungin ke LMS gitu. Jadi dari LMS itu bisa terhubung ke Fscript juga gitu. Kayak gitu aku ada sih. Hmm, kan Drive ID. Nah, ini dokumen app kalau kalau di ini ya. Sambil lihat-lihat ini ya, dokumentasi resminya nih. Script developer google.com. Kurang lebih gini. Nah, bisa tapi kalau umpama kalian masih baru banget ini kepanduan. Kepanduan. Nah, ini kalian bakal benar-benar dipandu bisa dibilang. Nah, otomatisasi misal. Nah, pertama kan dari nyiapin skripnya dulu. Ini kalian dapat template terus dijalanin nih. Jalanin. Terus ini untuk ini function-function yang buat ngurus ini, ngurus dokumen. Kalau di sini tuh kalau nggak salah tuh untuk ngebikin Google Doc nih. Misalnya kita copy nih, kita copy ke sini. Kita copy ke Fscript. Tuh, coba create doc. Kita coba jalanin. Kita coba jalanin. Oke, datanya di mana? Datanya di mana ya? Apakah ada di sini? Nggak ada. Kayaknya ada di My Drive deh. Kalau kayak gitu. Nah, minusnya kalau umpamanya ini ya. Kalau umpamanya dokumennya nggak ditentuin mau ditaruh mana tuh, sekarang bingung. Tadi kita bikinnya di mana gitu. Itu sih kurang lebih. Nah, tempel dokumen kayaknya ini deh. Nah, ini nih. Iya bener. Nah, ini dari codingan ya. Ini dari codingan bisa bikin dokumen kayak gini. Dia nge-create dokumen gitu. Bisa aja. Nah, itu dokumentasi resminya bisa kalian coba baca-baca aja. Ini ada cukup detail sih. Paling detail kayaknya di sini sih. Karena ini emang ini yang resminya kan. Itu teman-teman. Ya, dari teman-teman ada yang mau tanya lagi? Mau masukin rumus ke shape bagaimana? Ya, oke. Kemarin tentang dashboard boleh tanya nggak? Cara masukin rumus ke shape
shape bagaimana Kak? Atau mau input dari nilai satu sel ke shape. Shape itu maksudnya apa ya? Kotak, bentuk. Aku kurang paham maksud dari shape itu apa? Range atau apa ya? Masukin rumus ke shape. Hmm, aku kurang tahu. Aku belum tahu maksud dari shape apa sih. Apakah ada? Nggak ada sih di sini juga. Oke. Ini dari teman-teman ada yang mau nanya lagi? Teman-teman silahkan langsung ketik aja di kolom komentar jika ingin bertanya. Oke, aku hitung nih sampai 5. Kalau emang nggak ada yang nanya, aku lanjut ke sesi berikutnya ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, baik. Aku tutup untuk sesi Q&A-nya. Mungkin dari Kak Tio, apakah ada materi yang ingin disampaikan lagi? Hmm, nggak ada sih. Paling aku mau ngasih closing statement mungkin ya. Oke, boleh nih yang terakhir closing statement dari Kak Tio untuk kita semua agar kita semangat lagi nih, nggak kendor gitu, biar belajar terus. Oke. Mungkin teman-teman ya untuk belajar FScript tuh ada banyak banget referensinya. Ada banyak banget referensinya. Ini dari data engineering yang waktu awal-awal aku pernah sempat mention juga. Dan ini untuk ini ya. Kalau umpamanya kalian mau belajar yang lebih advance lagi, ini terus juga ini buat bikin bot Telegram. Kalian coba-coba aja dan yang paling rekomendasi sebenarnya ini sih. Apa dokumentasi resmi dan ini untuk bikin bot Telegram. Tapi terkait ini ya, terkait kita belajar di sini, mungkin di sini tuh belum begitu lengkap, bisa dibilang. Belum begitu lengkap. Karena bisa dibilang ini tuh cuman kayak trigger aja supaya teman-teman jadi kebayang gitu apa yang harus dilakukan. Nah, harapannya teman-teman bisa belajar lebih lanjut lagi di luar gitu. Nggak, jangan cuman ngandelin yang ada di sini. Kalian coba cari-cari referensi dari luar, entah dari internet atau dari buku mungkin kalau ada kayak gitu. Jadi jangan cuma ngandelin yang ada di sini doang. Teman-teman harus explore lagi lebih dalam gitu, yang ada di luar gitu. Dan paling nitip itu sih nitip apa ya? Pesan ke teman-teman. Kalau umpamanya teman-teman udah jago nih, teman-teman udah jago sama ini, script nih. Entah di spreadsheet juga atau ilmu apapun bahkan ya. Ilmu apapun kalau umpamanya teman-teman udah jago, eh yang paling penting ini kan, ilmu tuh sebenarnya bisa dicari kan. Sebenarnya ilmu tuh bisa dicari. Kayak misalnya apa sih? Banyak orang yang awalnya dia nggak bisa, terus bisa karena berusaha gitu. Dan kayak gitu kan. Kalau umpamanya kita giat belajar ya, insya Allah kita bisa dapetin apa ya ilmu yang kita cari gitu. Tapi yang paling penting ya, walaupun kalian pintar, yang paling penting ini sih, amanah harus ditepatin. Maksudnya gimana? Mungkin dari kepintaran kalian ini kan, kalian bisa dapat posisi yang cukup tinggi, entah di perusahaan, entah di pemerintahan, tapi nggak sedikit orang yang punya ilmu banyak, tapi nggak amanah gitu. Kayak misalnya, anggaplah koruptor gitu. Mereka mungkin pintar, cerdas gitu. Cuman gimana dengan amanahnya gitu. Itu sih. Jadi ini juga relate juga sama materi kita. Materi kita tuh cukup ini ya, cukup rawan bisa dibilang untuk disalahgunakan. Nah, jadi aku harap teman-teman di sini yang mungkin udah ngedalamin
spreadsheet, AppScript. Itu jangan sampai ilmu itu disalahgunakan, entah buat nyuri data, entah buat bikin ransomware mungkin atau apa. Jangan ya, gunakan untuk hal yang bermanfaat. Paling gitu aja sih dari aneh. Kurang lebihnya mohon maaf, lama 5 hari ini mungkin masih banyak banget kurangnya. Karena kita juga sama-sama masih belajar. Tuh ya. Jadi apapun yang aku katakan itu belum tentu semuanya benar. Karena kebenaran datang dari Allah. Aku masih banyak banget kekurangannya. Nih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam. Mas. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Tio telah memberi materi yang Atas. kurang lebih 5 hari untuk kita dan itu insya Allah akan berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, jadi selanjutnya teman-teman boleh isi link feedback terlebih dahulu dan kita akan melakukan sesi dokumentasi. Jadi teman-teman diharapkan untuk segera mengaktifkan kameranya. Mungkin dari Oke, Kak Tio aku bisa coba. stop share screen. Hmm. Aku coba ngetem kali ya. Semoga bisa sekarang. Oke, udah bisa. Sip. Oke, baik, alhamdulillah. Satu, dua, tiga. Oke, next slide. Satu, dua, tiga. Oke, mantap. Baik, selanjutnya adalah pembacaan doa untuk menutup acara pada malam hari ini akan dibawakan oleh teman kita yaitu Muhammad Ihsan. Kepada Ihsan, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatiks wa taqat ala ta'atiks wa tawahadat ala da'watiks wa ta'ahadat ala nusrati syariatiks. Fawatthikillahumma rabitataha wadi muddaha wadiha subulaha wamla'aha binurikal ladzi la yahbu washrah suduraha bifaidil imani bika wa jami'it tawakkuli alaik wa iha bima'rifatiks wa mitha ala syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kegiatan kita pada malam hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah ngikutin workshop ini dari hari pertama dan udah ngerjain semua penugasan yang udah diberikan. Jangan lupa ngerjain tugas hari terakhir ini karena kalau teman-teman skip satu aja tugas itu nggak dapat sertifikat. Dan seperti biasa, rekaman materi akan diberikan oleh panitia, begitupun link pengumpulan tugas. Nah, untuk link pengumpulan tugasnya sendiri itu masih dibuka dari hari pertama ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum ngerjain dari hari pertama, itu boleh langsung dikumpulin dan paling telat hari Ahad nanti akan ditutup link pengumpulannya. Saya sebagai MC mohon maaf jika ada tutur kata dan perbuatan yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya Rifki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link feedback bisa nanti dikirim di grup ya sekalian link pengumpulan tugas. Oke, terima kasih Terima kasih teman-teman. semua. Terima kasih.
Oke, cek cek. Ini kita mulai aja evaluasinya biar nggak kemalaman ya. Nanti sambil nunggu lain deh masuk. Oke, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman ya udah eh jadi panitia ya selama Alphard Skill Academy ini 5 kali pertemuan gitu kan. Dan insya Allah nanti akan ada pertemuan selanjutnya. So, mungkin ini sebagai awalan lah buat kita gitu kan. Cara buat workshop yang baik gimana gitu kan. Cara materi yang baik gimana gitu kan. Nanti kita evaluasi lah. Kita kumpulin lagi evaluasinya. Biar nanti kalau ada acara seperti ini kita lebih baik lagi gitu kan. Nah, so far sih buat hari ini untuk petugas ya udah aman ya dari Rifki gitu kan. Paling kendalanya itu terbesar dari pemateri ya. Dari Mas D itu terkendala di sinyal gitu kan. Nah, mungkin nanti buat evaluasinya buat pemateri itu coba cek sinyal dulu sebelum materi mulai. Itu sih paling simpel aja, evaluasinya gitu aja paling buat hari ini. Nah, ini yang aku mau bahas itu lebih ke ini ada yang program akademi mengajar sama yang program apa tuh yang acara besok tuh dari kaderisasi ya. Ada acara Alfat Fun Day. Itu kita perlu ngirim perwakilan nih buat eh perwakilan AKD ya buat ya besok lah buat besok. Nah ini paling tadi dari teman-teman sih ya ada yang bersedia nggak buat jadi perwakilan AKD buat main di Discord sebelum aku tunjuk sih. Takutnya kalau kita spin wheel itu tabrakan waktunya. Ada yang mau dulu mungkin dari teman-teman? Buat gamesnya itu kalau aku cek di sini ya namanya itu games apa namanya? Put Party ya. Put Party aku juga nggak tahu game gimana. Dari Discord sih kemungkinan. Ada yang bersedia nggak nih buat di perwakilan? Dari Aisyah, kira-kira bisa nggak Aisyah? Kita perwakilan Evan apa dulu sih? Itu apa Kak? Saya nggak tahu. Gimana? Sorry, Aisyah. Tadi game apa itu? Game Put Party, jujur aku juga nggak tahu. Tapi ini buat seru-seruan doang sih, nggak ada lomba-lombaan. Mau coba? Ini nih, aku coba share screen ya. Jadi Put Party itu game Discord ceritanya gitu kan. Mungkin kalau belum tahu Discord, saya coba dulu. Nah ini, kayak gini sih, kayak Stumble ya, Stumble Guy. Ini ya, kayak gini nih. Nah, gini nih. Oh, gini nih. Jadi emang full buat seru-seruan doang gitu, nggak ada ya kompetisi juga sih, tapi seru-seruan doang. Aisyah mau coba Bingung nggak nih kita. gamesnya? Gimana Aisyah? Kalau nggak aku coba yang lain nih, akun yang lain. Coba kata Boleh ya? Oke ya, nggak apa-apa ya ya. awak ya Kak. Bisa lah, bisa lah, bisa lah. Oke ya, dari akunnya Aisyah ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita kita AKD emang nggak jago main game, jagonya ini ya ngoding ya, Ustaz. Nah, dari Ikhwan nih, Rifki bisa jadi perwakilan nggak? Habis dulu ya jam 1. Aku jam segitu ada les Kak, ada kursus. Wow, mantap. Lesnya les apa, Rifki? Kamu? Les bahasa Inggris Kak. Oh, kamu di Pare sekarang posisi. Enggak, aku ambil yang di Bandung, Di mana kursusnya? di Oh, dekat DU Kak. Oh, kamu Inggris Bandung ya? Iya, yang di dekat DU. Oh, I see, I see, I see. Iya ya. Aku juga ini sih ambil course Inggris tapi di Telkom, di LAC. Jadi mulainya itu Oh, Agustus yang di besok. LAC. Ya, betul Oh, LAC. Itu tiap hari kamu kursusnya? iya. Hari Minggu libur. Hari Minggu libur ya? Seberapa lama tuh di Mm, sana kamu Inggrisnya? Ambil program berapa lama? 2 bulan. Kak. Oh, 2 bulan, mantap. 2 bulan liburan di sana ya? Iya, nggak balik. Ya. Oh ya nggak balik betul. Ini sama sih Mm, kayak berarti kayak Farhan ya. Farhan juga posisi lagi di kampung Inggris Pare gitu. Kalau kamu yang di Bandung berarti. iya, saya yang di Bandung. Oke, nggak apa-nggak apa. Berarti nanti buat Ikhwan Cahyo. Oke, pas banget Cahyo masuk. Cahyo mau nggak buat jadi perwakilan nih di game put party-nya besok? Eh,
Boleh Mas, boleh. Boleh ya. Oke, ini gamenya gini sih kayak aku sih nggak paham stumble atau apa gitu. Pokoknya coba ya besok lah main-main. Tadi Aman saya ya. udah sempat main sih Mas. Ya tuh, oke boleh boleh. Nah ini juga teman-teman yang semisal besok bisa hadir, tolong isi ini ya linknya, link di aku coba kirim lagi nanti, kirim lagi di grupnya buat ngeramein aja lah, ngeramein besok gitu kan. Kita mau ada games gitu. Jadi biar nonton nih anak-anak AKD kan, akhwatnya berarti dari Aisyah, Ivana dari Cahyo gitu kan, buat ngeramein game besok gitu sih. Terus terakhir nih infoin ya, kayaknya dapat saran dari beberapa orang gitu kan buat program akademi mengajar itu ini buat teman-teman latihan juga gitu kan. Awalnya kan kita rancang akademi mengajar buat anak FIF doang gitu kan. Nah, ini aku rencana dari saran dari beberapa orang gitu kan. Akademi mengajar kayaknya kita langsung open ke luar aja, ke nanti upload ke Instagram, upload ke grup Rene Hamaika gitu kan buat ngeramein gitu kan. Jadi biar teman-teman itu, karena ini materinya aku lihat bagus-bagus banget ya dari teman-teman itu, ada yang mau ngajarin cryptaritum gitu kan, ada yang mau ngajarin ngoding Tailwind, terus juga mau bedah segala macam. Ini kan kayak udah sharing-sharing lah gitu kan bahasanya kan. Nah ini cocok nih kalau kita open juga keluar tuh kan. Termasuk juga yang bedah buku, pas banget sama programnya Alphard nih, yang kamu kan yang ada target itu apa yang baca buku 100 ya dalam sebulan, 10 dalam sebulan ya. Nah itu kita pengen ngincer yang di situ. Nah dari teman-teman di sini ada yang hadir dulu, kira-kira keberatan nggak kalau kita share ya, open keluar terkait materi yang teman-teman sampaikan? Ada yang keberatan semuanya, teman-teman? Aman sih Kak. Aman ya? Dari Aisyah, aman? Kalau kita open keluar, Aisyah ini apa ya Aisyah? Iya. Oh ya Aisyah ini Kenapa? agak pinggir jurang ya, anggaran makan 7.500 dapat apa ya? Ini boleh boleh kita kita bahas sekalian, kita kupas di AKD ya. Aman ya, Cahyo aman? Ya anggaran, anggaran Rahma. Oh iya maaf maaf ketukar ya Allah. Ya anggaran Rahma ya Aisyah, udah ngisi belum sih Aisyah? Udah FunMed ya Aisyah, FunMed ya. Oke oke, sorry sorry. Ketukar aku. Intinya kalau ada Aisyahnya mikirnya Aisyah yang ini gitu. Ya aku nggak aman ya buat teman-teman ya. Paling itu sih yang mau aku sampaikan, tiga hal itu tadi evaluasinya. Semoga kedepannya buat AKD itu yang akademi mengajar ataupun yang Alphas Academy itu bisa berlanjut dan lebih bagus lagi gitu kan. Oh ya sama gini deh, aku mau infoin ke teman-teman di sini. Jadi aku pengen dari AKD itu banyak lah dapat sertifikat program ASA ini. Jadi untuk link ya, link absensi, aku buka lagi buat teman-teman yang kemarin ternyata bolong-bolong, asanya boleh diisi sama pengerjaannya. Jadi kalau teman-teman pengen dapat sertif, silakan isi absensinya ulang dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Yang bolong aja diisi gitu kan. Sama penugasannya diisi kalau emang pengen dapat sertif. Kalau enggak ya nggak masalah gitu kan. Yang penting aku udah kasih kesempatan nih buat teman-teman yang kemarin masih bolong-bolong bisa ngerjain penugasan ulang sama bisa ngisi link feedback lagi yang emang bolong-bolong pertemuannya gitu. Jadi biar teman-teman AKD itu kalau pengen inisiatif lebih gampang lah buat program ini. Gitu paling dari aku. Oh ini masih aku record ya Allah.